Balik lagi ke channel Softlogic Technologies. Kemarin kita sudah membahas apa itu UPS. Sekarang kita akan membahas apa itu jenisnya dan perbedaannya. Sekarang kita sudah bersama Mas Hafi lagi, selaku produk spesialis. Nah, Mas Hafi, kemarin kan kita sudah membahas apa itu UPS. Kali ini kita mau bahas jenis-jenis UPS itu apa aja. Sebenarnya tuh yang sering ada di pasaran tuh ada apa aja? Oke, untuk UPS di pasaran ya, itu ada tergolong 3 kelompok sebenarnya. Yang perlu diketahui, yang pertama itu ada UPS offline, yang kedua ada UPS line interaktif, dan yang ketiga itu ada UPS online double conversion. Oke, itu ada 3 jenis ya kalau? Ya, benar. Ada 3 jenis. Tapi yang Mas biasa pegang itu apa sih sebenarnya UPS jenisnya? Untuk UPS yang di Softlogic ini emang awalnya itu online ya, yang saya pegang di sini. Tapi terus ada penambahan untuk UPS line interaktif. Line interaktif. Line interaktif. Bisa dijelasin nggak bedanya online dan line interaktif itu apa? Apakah lebih bagus yang mana atau lebih unggul yang mana gitu? Oke. Untuk perbedaan ya, dari segi harga UPS line interaktif sama online double conversion itu udah beda. Jadi line interaktif itu lebih murah, online lebih mahal. Itu dari segi harga. Nah, untuk segi fitur atau perbedaan yang umum nih ya, yang umum dari line interaktif sama online, itu bedanya kalau line interaktif dia menggunakan AVR. AVR itu tahu nggak? AVR itu apa? Nggak tahu. AVR itu Automatic Voltage Regulator. Berfungsi? Nah, fungsinya apa sih? AVR itu fungsinya untuk menyetabilkan tegangan listrik dari mains atau PLN gitu. Itu yang online? Itu line interaktif. Oh, itu line interaktif. Ya, bedanya. Untuk online itu cara kerjanya yang beda. Cara kerjanya beda karena namanya udah online double conversion, berarti udah jelas di situ 2 kali untuk mengkonversi ya kan, dari AC ke DC lalu ke AC lagi, Dikompres 2 kali, dikonvers 2 kali. Oh, jadi kalau bahasa kasarnya tuh kalau si line interaktif kompresnya cuma sekali. Ya. Kalau online itu kompresnya 2 kali. 2 kali. Terus bedanya line interaktif berfungsi jika terjadi pemadaman PLN. Kalau online, kalau UPS online itu bekerjanya itu yang seperti saya bilang gitu, dari AC ke DC lanjut. Jadi sirkulasinya itu dari AC lari ke baterai, lari ke inverter. Jadi nanti dari DC itu dirubah lagi ke AC. Tunggu sebentar, inverter itu udah masuk dalam UPS itu kan? Udah. Nah, berarti itu yang online. Yang online. Kalau yang line interaktif? Line interaktif itu bekerja jika terjadi pemadaman PLN atau penurunan tegangan secara drastis. Tadi kan ada 3 jenis ya Mas, tapi Mas biasa sering megang 2. Tadi kalau nggak salah online sama line interaktif ya? Iya, betul. Dari 2 itu perbedaan utamanya itu apa ya? Oke, untuk UPS line interaktif sama online, apa sih perbedaan utamanya ya? Iya. Yang pertama cara kerja. Cara kerja UPS line interaktif itu kan UPS line interaktif sudah ada AVR, yaitu Automatic Voltage Regulator. Oke. Nah, UPS itu AVR itu berfungsi sebagai untuk menstabilkan tegangan listrik yang diambil dari si PLN. Oke. Terus UPS line interaktif itu bekerja jika terjadi pemadaman atau penurunan tegangan secara drastis. UPS itu baru berfungsi dan baterainya juga baru berfungsi. Berarti selama running kita main kayak contoh gaming lagi main terus tiba-tiba mati itu baru bekerja? Baru bekerja. Berarti selama kita main itu dia nggak bekerja atau gimana? Apa cuma nyimpan daya doang? Selama main terus kalau emang listrik masih stabil, si yang di backup ini, contoh PC, itu ngambil listrik dari PLN langsung. Oh, langsung? Langsung, nggak lewatin si UPS. Tapi kalau misalkan daya dari PLN, disclaimer, ini kalau daya dari PLN tidak stabil, dia bakal menstabilkan karena si line interaktif ini udah dibekalin AVR. Si line interaktif ini
eh, ketika dibutuhkan untuk menstabilkan bakal stabilkan, tapi kalau tidak dibutuhkan dia tidak akan menstabilkan, Ya, menstabilkan. tetap menstabilkan. Iya, dibutuhkan itu buat baterainya jika pemadaman PLN terjadi. Jika pemadaman PLN yang saya bilang tadi, kalau misalkan dia narik langsung ke lagi main nih, tarik nih, kalau listrik dari PLN itu udah stabil, nggak perlu distabilin lagi. Nggak perlu. Nggak perlu. Oke. Nah, selanjutnya, di sisi lain kita tadi bahas HVR, kita harus bahas juga untuk switchingnya. UPS line interaktif ini memang mempunyai delay. Range-nya 2 sampai 10 milisecond. Milisecond. Apakah nyaman? Seandainya kita pakai, mungkin kalau PC masih oke ya, masih oke. Karena 2 sampai 10 milisecond itu masih aman. Terus dari harga, itu lebih terjangkau juga. UPS line interaktif itu lebih terjangkau daripada si UPS online. Sedangkan UPS online itu menggunakan inverter cara kerjanya, listrik dan baterai setiap saat. Jadi jedanya beda. Bukan, cara kerjanya yang beda. Cara kerjanya beda. Kalau line interaktif HVR, kalau online itu langsung inverter. Tapi fungsi inverter dan HVR itu sama. Ya, di online interaktif itu pasti ada inverter. Oke. Di online ada juga, tapi cara kerjanya, siklusnya itu lain. Siklusnya seperti apa? Kalau AVR, kalau UPS line interaktif itu bekerja kalau terjadinya pemadaman, baru backup. Tapi kalau yang UPS online itu kerja terus baterainya. Jadi dari AC nih, dari listrik PLN ya, dari mains, itu lari ke DC, terus dikonvert lagi ke AC. Begitu. Maksudnya lebih stabil. Maksudnya mungkin dari listrik PLN masuk ke baterai, dari baterai keluar lagi buat ke AC si AC melalui inverter, Nah, lalu ya. lewat itu baru buat ke ambil contoh DC. Nah, Berarti begitu. si baterai ini selalu men-charge sendiri. Selalu. Oke, untuk kualitas listrik ini cukup stabil ya kalau UPS dan interaktif. Secara umum, secara penggunaan umum itu udah paling cocok itu. Ya karena outputnya udah stabil. Tapi lebih stabil lagi kalau menggunakan UPS online ini. Jadi tuh kenapa line interaktif udah cocok buat rumahan? Tertuju pada ibu-ibu rumah tangga untuk menstabilkan listrik, dan itu selain harganya yang murah, itu kenapa alat dan rekomendasi alat apa yang digunakan untuk digunakan line interaktif? Jadi alasannya kenapa line interaktif itu disarankan untuk rumahan karena lebih stabil daripada si UPS offline. Lebih baik dari dibanding offline. Ya, Oke. dan harganya juga masih terjangkau kok. Iya. UPS line interaktif ini bisa melindungi peralatan rumahan seperti apa? Router, Oke. TV, kulkas, Kalau modem, kayak gitu. Jika hanya untuk router, sebenarnya UPS offline itu udah bisa kok. UPS offline itu sudah cukup. Tapi sarannya, alangkah baiknya itu menggunakan UPS line interaktif. Karena UPS line interaktif ini lebih bisa menstabilkan itu daripada si UPS offline. baik, itu adalah penjelasan rekomendasi UPS untuk rumahan. Balik lagi pertanyaan saya, kenapa UPS online itu paling sering dipakai perusahaan-perusahaan? Oke, kenapa UPS online itu sering digunakan di perusahaan daripada jenis lainnya gitu maksudnya kan? Iya, benar. Intinya ke situ. Jadi perusahaan itu mengutamakan keamanan data, stabilitas, non-stop operation, terutama untuk server, data center, mesin industri, alat medis, sistem komunikasi, dan keamanan. Karena online UPS tidak memiliki delay sama sekali, kualitas listriknya lebih bersih, UPS ini bisa diandalkan meskipun harganya lebih tinggi. Dampak kerusakan atau downtime jauh lebih mahal dibandingkan biaya UPS-nya. Oh, seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Nah, baik, lanjut pertanyaannya. Apakah semua UPS memiliki baterai bekerja dengan cara yang sama? Jawabannya tidak sih. Tidak. Karena semua UPS menggunakan baterai, tapi cara kerjanya itu beda. Beda banget. Seperti pembahasan yang sebelumnya, yang tadi itu kan, sempat kita singgung UPS line interaktif itu bekerja bila terjadi pemadaman, sedangkan yang online dia kerja secara terus-menerus dan melewati baterai itu. Oh, jadi jawabannya tidak ya? Tidak. Sudah di pembahasan sebelumnya, oke?
Oke Mas, terima kasih sekali. Tadi pertanyaannya sudah menjawab dan sangat jelas. Jadi kesimpulannya adalah UPS itu ada 3 jenis. Pertama adalah offline, kedua adalah line interaktif, dan ketiga adalah online. Sangat bermanfaat bagaimana kalian bisa memilih untuk menggunakan UPS. Jadi secara keseluruhan sebagai perusahaan atau perumahan. Jadi kalian bakal pilih yang mana? Jangan lupa like, subscribe, share jika kamu suka, komen jika kamu ada pertanyaan. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you!